Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bintang Rahma Gibah dengan NIM 240214017. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, saya ingin memenuhi tugas proyek dengan membuat video penjelasan mengenai artikel ilmiah yang sudah saya buat dengan judul Analisis Aspek Pembangun dan Peran Kreator dalam konten unggahan berbahasa Jawa pada media sosial aplikasi Instagram. Selamat menyimak video penjelasan. Sebelumnya, ini merupakan hasil penelitian yang telah dibuat artikel ilmiah. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pembangun dalam konten unggahan pada media sosial aplikasi Instagram, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menganalisis jenis konten berbahasa Jawa dengan mengidentifikasi tema, gaya bahasa, muatan, dan sasaran konten. Selain itu, juga menganalisis peran konten kreator sebagai agen pelestari budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pembangun konten berbahasa Jawa sangat beragam. Ada banyak tema dan muatan konten yang dapat menghibur sekaligus bermanfaat dan bisa dijadikan inspirasi. Penyampaian konten dengan ragam gaya bahasa menunjukkan bahwa bahasa Jawa sangat kaya akan kosakata dan dialek. Kesadaran dan tanggung jawab dari konten kreator dan penikmat konten sangat dibutuhkan agar bahasa Jawa dapat digunakan dengan bijak. Yang pertama yang harus diketahui yaitu apa itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki penutur terbanyak di Indonesia, menurut GRN tahun 2016. Berdasarkan Language with at least 50 million first language speakers, yaitu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak versi Ethnologue, edisi ke-18. Bahasa Jawa menempati peringkat ke-11 dunia setelah bahasa Landa dari Pakistan. Pada umumnya, bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan oleh suku Jawa yang bertempat tinggal di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Tetapi ternyata menurut data, masih banyak orang di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa kesehariannya. Nah, tersebarnya orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa ini hingga ke pelosok belahan Indonesia menimbulkan variasi dan karakteristik dialek maupun aksennya. Hal ini merupakan suatu hal yang unik karena bukan ragamnya saja yang beragam, akan tetapi juga memiliki variasi yang sangat banyak. Bahasa Jawa termasuk bahasa internasional. Jadi, bahasa Jawa bukan hanya sekedar bahasa lokal atau nasional saja, akan tetapi bahasa Jawa juga sudah menjadi bahasa internasional. Bagi dunia, bahasa Jawa adalah bahasa yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Di beberapa negara luar negeri, penggunaan bahasa Jawa memang sudah tidak asing lagi, seperti di negara Malaysia, Singapura, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Jawa telah diakui di mata dunia. Hanya perlu upaya pelestarian dari dalam negeri, terutama oleh para generasi muda untuk mengenalkan bahasa Jawa di kancah internasional. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, bahasa Jawa memang kerap dianggap sebagai hal kuno. Akan tetapi, di sisi lain, bahasa Jawa ini memiliki potensi untuk berkembang dan tetap eksis di kemajuan teknologi di arus globalisasi ini. Saat ini memang perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Interaksi antar
orang di dunia serba mudah dan cepat. Nah, sekarang ini juga ada yang namanya media sosial. Media sosial adalah ruang cyber atau ruang komunikasi publik yang dapat diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia, baik dimanapun tempatnya berada dan kapanpun. Hampir semua orang yang ada di dunia memiliki media sosial, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, munculnya media sosial ini juga memunculkan yang namanya selebgram dan influencer. Nah, banyaknya selebgram dan influencer yang bermunculan di media sosial itu menciptakan konten unggahan yang sangat beragam. Siapa dan apa konten kreator itu? Pastinya dari teman-teman ada yang belum mengetahui. Nah, influencer atau kerap disebut selebgram atau konten kreator adalah seseorang yang ada di media sosial dan memiliki banyak followers atau banyak pengikut. Nah, tugas dari influencer biasanya adalah mempromosikan sesuatu produk agar orang-orang yang ada di media sosial tertarik. Nah, dalam hal ini terdapat aspek persuasif karena mempengaruhi orang agar tertarik. Nah, akan tetapi tidak hanya mempromosikan, influencer juga membuat konten unggahan yang berisi hiburan, humor, pendidikan, dan hal-hal inspiratif lainnya. Salah satu konten yang dibuat atau diproduksi oleh influencer atau selebgram atau konten kreator adalah konten unggahan berbahasa Jawa. Nah, apa sih bedanya konten unggahan berbahasa Jawa dengan konten unggahan lainnya? Konten unggahan berbahasa Jawa ini berbeda karena video konten yang bersumber dari suara yang dilafalkan menggunakan bahasa Jawa. Jadi, isi dari konten ini biasanya juga memuat seputar kebudayaan Jawa atau kehidupan sehari-hari yang disampaikan menggunakan bahasa Jawa. Jadi, kosakata, kalimat, ataupun ucapan yang disampaikan itu menggunakan bahasa Jawa. Sekarang ini juga sudah banyak konten unggahan berbahasa Jawa yang mungkin sudah ditemui di media sosial oleh teman-teman sekalian. Banyak sekali influencer yang sudah membuatnya. Mengenai aspek pembangun konten unggahan berbahasa Jawa yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada 4, tema konten, gaya bahasa, muatan konten, dan sasaran konten. Yang pertama yaitu ada tema konten. Ada 5 tema yaitu romance, humor, kuliner, pendidikan, dan vlog. Yang pertama yaitu ada romance atau tema percintaan atau asmara. Seperti pada konten yang sering ditemui yaitu mengenai point of view, bertutur kata dengan pasangan menggunakan bahasa Jawa krama, atau membuat quotes atau kata-kata indah, dan cerita pendek bertema asmara. Nah, jenis konten dengan tema seperti ini biasanya membuat penikmat konten menjadi tertarik atau biasanya senyum-senyum sendiri dan ingin memiliki pasangan yang berasal dari Jawa, seperti itu. Yang kedua yaitu ada humor. Nah, humor ini biasanya bisa berisi misalnya lelucon atau parian atau sindiran-sindiran atau guyonan ala bahasa Jawa yang membuat penikmat konten menjadi terhibur, tertawa, seperti itu. Selanjutnya yaitu konten dengan tema kuliner. Nah, dalam hal ini biasanya juga sebagai sarana promosi oleh si influencer tersebut. Nah, konten kuliner ini biasanya harus berkaitan dengan makanan ya tentunya. Nah, konten ini memuat video seseorang yang sedang makan ataupun sedang berbelanja makanan ataupun sedang hanya mereview makanan, itu bisa masuk ke dalam konten tersebut. Nah, dalam hal ini si pembuat
Konten tersebut menjelaskan menggunakan bahasa Jawa mengenai apa yang dia makan atau apa yang dia sedang lakukan mengenai makanan tersebut. Nah, biasanya produk yang dimakan ini produk milik orang lain yang merupakan endorse kepada pembuat si konten. Jadi, tadi kan promosi, jadi ini endorse gitu kan. Nah, kata-katanya yang mungkin sering kita dengar yaitu madang sik bolo, terus mari kita notol, itu kayak makan gitu kan. Seperti itu yang bertema kuliner. Selanjutnya ada tema pendidikan. Nah, tema pendidikan ini biasanya berisi tentang menerjemahkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menjadi bahasa Jawa. Jadi kata-kata, kosakata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Jawa. Nah, yang sering kita jumpai yaitu konten kreator yang menggunakan dialek Semarangan, Surabaya. Ngapa? Contohnya dialek Semarangan. Orai, yoi, pasti kata-katanya tersebut belakangnya ada kata-kata yang sudah saya sebutkan. Lalu ada Surabaya dengan dialek keras dan kasarnya, sedangkan Ngapa dengan ciri khas yang baik, kita gitu. Seperti gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa Jawa ini pastinya sangat beragam dan mempengaruhi ciri khas dari konten tersebut dalam pembawaan sekaligus menyampaikan isi konten. Nah, faktor usia dan tempat tinggal ini mempengaruhi dialek dan pembawaan si konten kreator tersebut. Biasanya konten kreator yang ditemui itu masih muda, sekitar umur 20 hingga 50 tahunan. Nah, perbedaan tersebut juga mempengaruhi tadi pembawaan dan isi konten. Nah, pembawaan kreator dan gaya bahasa si konten kreator juga dipengaruhi oleh tempat tinggal. Nah, tempat tinggal biasanya yang sering dijumpai yaitu konten kreator, contohnya bertempat tinggal di Jawa Timur, biasanya dialeknya atau logatnya cenderung kasar dan keras. Nah, sedangkan konten kreator yang berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta biasanya menggunakan dialek yang lebih sopan, lembut, dan kalem. Sedangkan kreator yang berasal dari daerah Banyumas dan sekitarnya menggunakan dialek Jawa Ngapak yang sangat ciri khas dan dianggap lucu karena berbeda dengan bahasa lainnya. Nah, dialek ini juga mempengaruhi tadi pembawaan. Nah, kalau dari Jawa Timur itu pasti pembawaannya konten kreator yang menggebu-gebu, meledak-ledak seperti orang yang sedang emosi. Sedangkan berbanding terbalik dengan konten kreator dari Jawa Tengah atau Yogyakarta yang lebih kalem, lebih santun, dan pengucapannya cenderung pelan, tenang, dan santai. Untuk Jawa Ngapak masih konsisten dengan pembawaannya yang ceria, lugas, dan terbuka. Seperti itu. Kemudian terdapat muatan konten. Nah, muatan konten ini sangat beragam dari hiburan karena hampir semua konten yang berbahasa Jawa itu pasti ada selipan humor atau candaannya yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya emang bertujuan untuk menghibur pengguna dengan parikan, plesetan, guyonan receh ala bahasa Jawa, ataupun menggunakan sindiran. Nah, terdapat juga konten yang berisi pendidikan dengan tujuan memberikan edukasi kepada penikmat konten. Nah, konten tersebut biasanya berisi teka-teki atau kuis bahasa Jawa ataupun penjelasan mengenai ragam kosakata bahasa Jawa yang meliputi ngoko dan krama. Nah, muatan konten edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi bahasa Jawa. Selanjutnya, yang paling utama tadi sebelumnya ada budaya. Nah, sebagai pelestarian bahasa juga mengenai adat Jawa seperti siraman, mitoni, selamatan, ataupun kebudayaan material seperti wayang, gamelan, pakaian adat, ataupun pusaka daerah seperti itu. Selanjutnya, terdapat muatan spiritual.
Nah, biasanya ini berisi dakwah-dakwah yang disampaikan oleh ustadz atau orang dengan sapaan Gus, yang pastinya menggunakan pendekatan budaya lokal dan tentu berbahasa Jawa. Selanjutnya, terdapat muatan dengan tema hidup atau gaya hidup dan vlog sehari-hari. Nah, konten seperti ini memberikan atau membagikan gambaran kehidupan, membagi pengalaman apabila orang tersebut menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memberikan bagaimana aktivitas dengan berbahasa Jawa seperti itu. Dan yang terakhir yaitu seni dan musik. Nah, sekarang ini banyak dijumpai musik pop Jawa seperti campur sari, akustik. Nah, konten musik ini semacam tembang lagu dengan bahasa Jawa ngoko, keramat, dan bahkan campuran. Nah, konten ini sebagai sarana hiburan dan pengekspresian perasaan bisa dari penulis, pengcover lagu, ataupun penyanyinya asli. Nah, contoh musisinya seperti Denny Caknan, Wion Waton, Darboy King, bahkan almarhum Didi Kempot yang merupakan musisi yang memperkenalkan musik Jawa pop campur sari. Yang terakhir yaitu ada sasaran konten. Nah, secara umum berdasarkan muatan dan tujuan konten unggahan berbahasa Jawa ini ditujukan untuk semua kalangan. Jadi bisa dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Akan tetapi pastinya terdapat konten-konten yang memang harus relevan dengan umurnya, sesuai dengan umurnya. Nah, untuk anak-anak mungkin cenderung menyukai konten humor. Lalu naik sedikit remaja itu diisi dengan pelajar dan mahasiswa, biasanya suka dengan humor, teka-teki atau kuis, dan pastinya musik Jawa pop. Lalu ada juga yang menyukai bab budaya Jawa seperti adat dan cerita rakyatnya. Lebih dewasa lagi, biasanya selain konten humor dan musik, konten yang sekiranya relevan adalah mengenai vlog kehidupan sehari-hari. Sedangkan mungkin konten yang berisi budaya dan religi atau spiritual, biasanya penikmatnya adalah orang-orang yang mulai lanjut usia. Seperti itu. Jadi, ada 4 aspek pembangun konten unggahan berbahasa Jawa. Selanjutnya yaitu terdapat peran konten kreator. Nah, yang pertama pastinya berkaitan dengan konten unggahan berbahasa Jawa, pastinya sebagai agen pelestari bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Nah, selanjutnya yaitu mengenalkan budaya daerah melalui pemanfaatan media sosial. Jadi, bukan hanya sekedar bahasa daerah saja yang dikenalkan, akan tetapi melalui konten unggahan berbahasa Jawa, pastinya budaya daerah seperti tradisi ataupun material lainnya pasti juga ikut terkenal melalui pemanfaatan media sosial melalui peran konten kreator. Seperti itu. Lalu yang terakhir pastinya menghibur dan mengedukasi pengguna sosial media. Nah, diharapkannya selain konten unggahan berbahasa Jawa dapat menghibur, pastinya juga diharapkan dapat mengedukasi, memberikan manfaat berupa ilmu bagi pengguna sosial media. Selanjutnya yaitu terdapat etika bermedia sosial. Berikut beberapa etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu bertutur kata yang baik dan tidak menyinggung. Jadi dalam bermedia sosial harus memperhatikan kata-kata dalam bertutur kata. Dalam memposting sesuatu, jangan ada unsur untuk menyinggung orang lain. Nah, lalu tidak menyebarkan hal kebencian, karena pastinya sudah diatur oleh UU ITE. Lalu menghindari penyebaran hoaks. Nah, jadi apabila ingin memposting sesuatu atau ingin meneruskan pesan informasi lainnya, pastikan bahwa kalian tidak menyebarkan hoaks seperti itu. Jadi pastikan sumbernya jelas. Itu berkaitan dengan menyaring segala informasi yang masuk. Begitupun kita menerima informasi dari luar, pastinya jangan mudah termakan atau terpengaruhi. Pastikan sumber dan kebenaran informasi tersebut. Seperti itu. Lalu menghargai privasi orang lain.
Meskipun dunia cyber ini bisa diakses oleh seluruh orang, pastinya etikanya adalah menghargai privasi orang lain dan tidak ikut campur dalam masalah orang lain, tidak ikut-ikut memberikan komen negatif terhadap orang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahasa Jawa masih eksis dalam media sosial aplikasi Instagram. Selain sebagai bahasa komunikasi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Jawa juga digunakan berkomunikasi dalam dunia cyber. Sudah banyak konten kreator yang membuat unggahan dengan berbahasa Jawa. Konten yang dibuat memiliki keberagaman aspek seperti tema, gaya bahasa, muatan isi, serta sasaran audiens. Dengan berbagai tema seperti humor, romance, budaya, hingga pendidikan. Konten ini mampu menyajikan unggahan yang menarik dan bermanfaat. Keberagaman dialek dan gaya bahasa menjadi ciri khas tersendiri dari sang konten kreator. Dan pastinya seperti yang saya sudah sampaikan, etika bermedia sosial pasti juga sangat dibutuhkan. Nah, ini sedikit saran untuk konten kreator dan penikmat konten. Untuk konten kreator, sebaiknya bertanggung jawab atas segala konten yang diunggah. Jadi, jangan sampai konten tersebut berisi informasi yang tidak benar, seperti itu. Lalu lebih bijak dalam menggunakan kosakata. Hindari kata yang kurang layak dan gunakan kata yang sesuai dengan kamus, sesuai dengan ejaan yang digunakan. Jadi karena dikhawatirkan yang melihat konten tersebut adalah anak-anak, seperti itu. Untuk penikmat konten, selalu waspada dalam menerima segala informasi, menyaring dan memastikan sumber dari informasi yang didapat, dan tidak mencontoh hal-hal dari konten tersebut yang melanggar etika atau norma. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri saya dan tentu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.